Dipersembahkan oleh Baik, syukran jazilan Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV dan kita akan mau menjawab pertanyaan dari Dimas tadi terkait dengan sepertinya dalam Islam para wanita ini sangat banyak batasan-batasannya, tapi untuk cowok banyak leluasa semacam itu, Mangi. Silakan, tafadhali. Masya Allah. Sebenarnya di dalam Islam itu tidak ada paksaan. Nabi Muhammad SAW dalam mengajak itu tuh nggak pernah maksa. Bahkan dalam surat Muhammad ayat 7 apa 17 saya agak lupa. Waladzina tadau sadahum mudau wa atahum taqwahum. Apabila engkau mau mengikuti petunjukku. Jadi itu pertanyaannya kalau mau gitu. Maka oke, hukumnya wajib perempuan pakai hijab. Tapi kalau saya lebih indah lagi kalau semuanya itu berasal dari hati. Bukan pakai hijab karena pengen dibilang saya nih muslimah, soleha, saya beriman, mukmin. Nah, tapi lebih kepada bagaimana kita menyadari dalam balutan syar'i, dalam balutan yang tertutup. Ternyata ada loh keindahan perempuan yang tidak bisa ditangkap oleh mata yang biasa-biasa saja. Jadi bukan pembatasan, tetapi pilihan. Masya Allah. Kalau laki-laki bukan gak banyak batasan, tapi banyak tanggung jawabnya. Termasuk apa? Memuliakan perempuan. Dan itu tanggung jawab dan hukumnya wajib yang sangat luar biasa berat. Karena tidak hanya untuk memuliakan perempuan, tapi memuliakan ibumu. Dan ibu itu adalah sosok yang sangat dimuliakan di dalam Al-Quran. Jadi tanggung jawabnya besar banget di laki-laki. Jadi imam iya, ya, jadi contoh iya. Harus memuliakan perempuan iya, Masya Allah. Makanya kata talak itu juga ada di laki-laki. Yang nanti dihisap, kalau istrinya nggak benar, laki-laki juga. Ya Allah, Masya Allah. Perempuan kita berbahagia ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi bukan berarti kita ini harus pilih-pilih. Masalah surga itu masalah pertanggungan jawaban sendiri-sendiri. Bismillah. Silakan Bu Nani. Mas, kenapa perempuan banyak batasannya? Karena perempuan identik dengan keindahan. Jadi itulah yang menjadikan batasan-batasan. Kenapa perempuan banyak batasan? Karena perempuan dari tulang rusuk, laki-laki katanya karena bengkong. Maka itu banyak batasan supaya nggak bengkong. Bengkong ya, bengkong tahu ya? Belok. Iya bengkong ya, tahu bengkok. Oh bengkok, maklum orang Jawa jadi bengkong. Iya Jawa bengkong, bengkok. Jadi itulah maka kita banyak batasan dan batasan itu justru membawa kita menjadi halal. Untuk dijadikan halal ya kita harus bagaimana menutup diri, tapi tetap kita bisa interaksi dengan siapapun. Batasan itu untuk melindungi justru untuk, memuliakan, ya, memuliakan. Para wanita iya, ya. Betul. Baik, silakan Mbak Neni. Pertanyaannya lumayan horor ya. Karena memisahkan antara laki dan perempuan. Padahal sebenarnya keduanya pun punya sama-sama tanggung jawab ataupun juga sama-sama punya unsur bagaimana menjaga dalam artian ini aurat. Laki-laki ada batasannya di mana, itu diatur di dalam fikih kan ada bagaimana perempuan. Hanya saja kalau kita tarik ke dalam tren sekarang ini ya Mas ya, yang mungkin terkait dengan halal itu, dilepas dari persoalan laki-laki dan perempuan tadi dengan batasan-batasan pakaian yang ada di dalam Islam sendiri, itu lebih pada kembali berpulang kepada pemikiran. Bagaimana pola pikir seorang laki-laki melihat, lo bisa saja perempuan seksi depan Mas Oka lewat, tapi Mas Oka nggak terpancing sedikit pun nafsunya atau lain sebagainya. Nah itu tadi berarti semua keterkaitan antara, semuanya itu keterkaitan dengan kehalalan itu ya. Jadi kita kan topiknya halal ya Mas ya. Bagaimana pakaian itu pun bisa nanti ditentukan.
Jadi itu ya Mas ya, jadi kembali kepada pola pikir, tidak membedakan ataupun tidak memberikan batasan-batasan yang begitu ekstrim antara laki-laki dan perempuan. Semua kita kembalikan dan kita kaitkan kepada produk halal, yaitu tadi bagaimana pemikiran-pemikiran ini terus bisa menjadi pendidikan, mengedukasi semua seperti yang tadi tantangan-tantangan itu terus jadi dikembangkan terus berkembang gitu ya. Terima kasih Menadeng. Pak Eko akan menambahkan mungkin apakah ini konsep halal ini justru memberatkan wanita itu, apakah ini menjadi poin sendiri bagi lelaki agar lebih luasa dalam konsep beragama dalam hidup ini semacam itu, sekaligus closing statement-nya Pak Eko. Makasih. Konsep halal ini berlaku universal ya buat semua, siapa saja bisa melakukan. Tadi jawaban para narasumber sudah sangat baik gitu ya. Saya hanya mengingat aja nanti masih kelas 2 aliyah ya, tapi wanita kalau misalnya nanti sudah bersuami istri gitu kan, suami pakaian bagi istri dan sebaliknya gitu kan, sehingga ada saling melindungi gitu. Dan halal ini ya terapkan dua-duanya jadi bolak-balik. Nah sebagai penutup, saya tadi melihat Kubah ya, kemudian saya pikir oh iya, sekarang kita berada di Istiqlal. Istiqlal itu kan artinya kemerdekaan ya Pak, kemerdekaan. Dan kebetulan kita baru 7 hari yang lalu merayakan kemerdekaan kita. Kalau kita ingat di teks pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan, para pendiri negara itu mengapresiasi bahwa kemerdekaan kita tuh atas berkat rahmat Allah. Tuhan Yang Maha Kuasa gitu, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat. Jadi yang pertama value dulu, baru kita bergerak gitu. Nah, bahwa kalau kita ingin keberkahan, ya ikutlah apa yang nilai-nilai yang sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu halal tadi. Jadi ketika memilih dalam membuat pilihan sehari-hari, dalam kegiatan apapun gitu, sesimpel apapun gitu ya, maka berpihaklah kepada mana yang diberi rahmat, yaitu yang halal. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan ekonomi syariah dan sistem halal kita ini akan makin maju dan Indonesia menjadi negara yang terkemuka di dunia. Amin ya rabbal alamin. Mbak Enggi silakan closing statement-nya. Jadi kita mulai dulu dari berpikir yang halal, dan itu gampang banget, apalagi khususnya para wanita yang suka baca Al-Quran. Kalau misalkan udah banyak baca Al-Quran, vibes-nya jadi Qurani, pikirannya jadi halal, insya Allah penghasilannya halal, insya Allah rezekinya datang terus. Gampang kok, gak susah. Hidup yang halal itu justru banyak kebaikannya. Dan janji Allah, hal jazaul isani ilal isan. Tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Halal berbuat baik, pasti balasannya yang baik-baik juga. Bismillah. Masya Allah, amin. Semoga kita istiqomah seperti beliau-beliau semisi semua. Dan ingat, kita harus belajar bahwa halal itu bukanlah hanya aturan atau batasan, namun justru sebuah nilai konsep yang melindungi kita, memuliakan kita untuk tetap berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita tambah ridho dan berkah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahumma minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.